Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofika Wahyuni, nomor NIM 2018 096 01 16 31. Di sini saya akan membacakan materi dari kelompok 2, yaitu tentang kaitan antara pendidikan internasional, global, dan komparatif. Di sini juga ada yang pertama, yaitu tentang cita-cita mewujudkan perdamaian dunia, di mana dewasa ini telah memperkembangkan 3 macam disiplin ilmu yang masing-masing berorientasi pada terwujudnya perdamaian dunia, yaitu dalam bahasa Inggris World Peace. Sesuai dengan urutan kelahirannya, ketiga disiplin ilmu tersebut secara berturut-turut adalah pendidikan internasional, pendidikan komparatif, dan pendidikan global. Ketiganya berkembang sebagai ilmu dengan berorientasi pada terwujudnya perdamaian dunia, sehingga orientasi ini yang menjadi titik singgung di antara ketiganya. Potret dunia yang diwarnai oleh aneka konflik antar bangsa telah menjadi sejarah kusam hubungan antar bangsa-bangsa di dunia. Nah, potret di atas dapat dicontohkan pada konflik kawasan, bahkan yang menyebabkan perang dunia, konflik Arab-Israel yang menyebabkan ketidakstabilan kawasan Timur Tengah, konflik di Semenanjung Korea, konflik di bagian selatan Amerika Latin antara Argentina dengan Inggris yang terus-menerus memperebutkan Pulau Malvinas, dan banyak konflik lainnya. Dalam catatan senjata, negara-negara di dunia ini pernah mengalami 2 kali perang dunia dengan skala masif, yaitu Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 sampai 1918 dan Perang Dunia Kedua yaitu 1939 sampai 1945. Meskipun secara sporadis, sebenarnya jumlah perang di planet bumi ini tidak terhitung jumlahnya. Hancurnya berbagai sarana infrastruktur militer barangkali tidak begitu memilukan bila dibandingkan dengan hancurnya kehidupan umat manusia. Hancurnya kehidupan umat manusia berarti juga hancurnya harkat dan martabat kemanusiaan umat manusia di muka bumi ini. Yang B, pendidikan internasional dan sejarahnya di banyak kawasan. Pendidikan internasional ini dikenal sebagai usaha dalam forum internasional untuk mewujudkan harmoni dan perdamaian dunia melalui pendidikan, yaitu Imam Banardi 1994. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, selanjutnya muncul beberapa lembaga yang dikenal sebagai lembaga pendidikan internasional. Imam Barnardi tahun 1994 mendefinisikan pendidikan internasional sebagai upaya internasional menjadikan pendidikan sebagai sarana memelihara perdamaian dunia dan meningkatkan kemantapan pergaulan antar bangsa. Sedangkan menurut Suryati, memberi batasan pendidikan internasional sebagai studi tentang pendidikan dalam skala internasional. Dari keseluruhan definisi di atas, kalau kita pahami, terlihat bahwa definisi dari Imam Barnardi lebih dapat menggambarkan sejarah jelas terhadap kenyataan yang ada. Oleh karena itu, keberadaan pendidikan internasional memiliki sejarah yang amat panjang, mulai dari hanya sebatas gagasan para ahli yang selaku kandas untuk diwujudkan sampai kepada terwujudnya cita-cita dan gagasan itu dalam kenyataan. Yang nomor 1 yaitu pendidikan internasional di Eropa dan Amerika. Pada abad pertengahan, kira-kira abad 13, di Eropa sudah mulai ada beberapa tanda munculnya Renaissance. Pada saat itu, seseorang penasihat Raja Prancis Philip IV bernama Pierre du Bois
tahun 1250 sampai 1321, yaitu mengusulkan supaya diadakannya sekolah internasional. Nah, sekolah ini bertugas menambahkan rasa saling mengerti antar bangsa dan menumbuhkan kerjasama antar bangsa, dan biayanya diambilkan dari anggaran perang. Kesemua hal di atas, mulai dari Pierre du Bois, John Amos, sampai kepada Lon Bachan, adalah hanya sebatas ide-ide yang belum terrealisir. Namun kesemuanya itu sudah merupakan usulan-usulan kreatif yang selanjutnya bisa ditindaklanjuti oleh ahli lain. Dari paparan ini sudah menunjukkan ada semacam titik terang tentang upaya mewujudkan pendidikan internasional. Adapun dengan mulai adanya usaha-usaha pencarian data dengan dua metode yang dilakukan oleh Antoine Jolin di Paris tersebut, maka oleh para ahli disepakati bahwa dialah sebagai perintis pengembangan ilmu pendidikan komparatif. Hasil yang lebih nyata lagi adalah sejak masuknya abad ke-20, di mana upaya-upaya di atas bisa menghasilkan yang lebih konkret. Pada tahun 1914 disepakati berdirinya International Bureau of Education yang bernaung di bawah League of Nations yang disebut LBB. Namun Biro Internasional Pendidikan ini baru terwujud pada tahun 1925 yang kantor sekretarisnya berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kegiatan biro ini meliputi: 1. Pengadaan berbagai konferensi internasional. 2. Yaitu penerbit buku-buku tahunan pendidikan, khususnya pendidikan perbandingan. 3. Penerbitan majalah triwulanan. 4. Membentuk perpustakaan. Setelah terbentuk World Federation of Education Association, kemudian menyusun tujuan, yaitu yang pertama, penggalangan kerjasama dalam bidang pendidikan. Yang kedua, pengumpulan dan penyebaran informasi penting tentang pendidikan. Dan yang ketiga, usaha nyata peningkatan perdamaian dunia. Yaitu yang selanjutnya, yang nomor 2, tentang pendidikan internasional di Asia Barat dan Selatan. Fenomena mengenai cita-cita dan upaya-upaya mewujudkan adanya pendidikan internasional tersebut tidak hanya terjadi di negara Eropa. Jauh sebelumnya itu, di beberapa negara Asia juga telah diupayakan terwujudnya pendidikan internasional. Yang ketiga, pendidikan internasional di Asia Timur dan Tenggara. Di kawasan Asia Timur terdapat pula program pendidikan internasional yang menjadi ajang pertemuan dan pengkajian ilmu pengetahuan para pelajar dari banyak negara sebagaimana yang terdapat di Asia Selatan dan Barat. ASEAN juga membentuk badan kerjasama anggota yang bersama ADEP, The ASEAN Development Education Project, dalam rangka saling membantu dalam bidang pendidikan. Bentuk kerjasamanya yaitu diantaranya: 1. Sistem manajemen informasi pendidikan. 2. Pendidikan khusus, yaitu dengan Indonesia sebagai pengelola. Yang ketiga, pembaharuan pendidikan guru. Yang keempat, pengembangan ATES, yaitu dengan Thailand sebagai pengelola. Yang kelima, pendidikan berorientasi kerja untuk pemuda, yaitu dengan Singapura sebagai pengelola. Yang C, yaitu pengembangan pendidikan komparatif, dengan semakin meningkatnya aneka upaya pendidikan internasional yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan dunia yang lebih harmonis yang melibatkan ahli-ahli dari banyak negara, maka para ahli menjadi tergerak hatinya untuk mempelajari keadaan negara lain. Yang D,
pengembangan pendidikan global. Dalam beberapa literatur pendidikan dan literatur ilmu-ilmu sosial, istilah pendidikan global yaitu dikenal juga perspektif global. Pendidikan global untuk perspektif global dan perspektif global dalam pendidikan, semua istilah tersebut memiliki kandungan isi dan metode yang sama. Yang perbandingan pendidikan internasional, global, dan komparatif. Pada bagian awal pembahasan bab ini telah dijelaskan bahwa pendidikan internasional, pendidikan global, dan pendidikan komparatif memiliki terkaitan satu sama lain. Salah satu keterkaitan ketiganya adalah terletak pada orientasi dari masing-masing mereka yang berujung pada terwujudnya perdamaian dunia. Yang F yaitu tentang ringkasan, ada 3 macam disiplin ilmu yang sama-sama memiliki orientasi terwujudnya perdamaian dunia, yaitu dalam bahasa Inggris word peace, yaitu secara berurutan sesuai dengan urutan kelahirannya adalah pendidikan internasional, pendidikan komparatif, dan pendidikan global. Potret dunia yang diwarnai oleh aneka konflik antar bangsa telah menjadi sejarah kusam hubungan antar bangsa-bangsa di dunia. Pendidikan internasional dikenal sebagai usaha dalam forum internasional untuk mewujudkan harmoni dan perdamaian dunia melalui pendidikan. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, selanjutnya muncul beberapa lembaga yang dikenal sebagai lembaga pendidikan internasional. Kawasan Eropa sudah mengenal pendidikan internasional sejak abad 13 Masehi, namun masih sebatas ide dan cita-cita. Kawasan Asia Barat dan Selatan telah berlangsung pendidikan internasional di Baghdad, Irak. Antara lain telah ada universitas yang bernama Baitul Hikmah tahun 830 Masehi dengan kegiatan utama melakukan studi dan menerjemahkan naskah-naskah klasik Yunani karya Plato, Aristoteles, Pythagoras, dan memberi pengajaran bermacam-macam ilmu kepada pelajar yang datang dari banyak penjuru dunia. Nah, dengan semakin berkembangnya studi pendidikan komparatif telah memunculkan studi baru, yakni pendidikan global. Studi ini dikenal dengan sebagai perspektif global, pendidikan global untuk perspektif global, dan perspektif global dalam pendidikan. Ilmu ini bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran sebagai warga negara di dunia agar tercipta ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Pendidikan global memberikan dasar-dasar pemahaman dan kesadaran berupa cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian, atau kegiatan dari sudut pandang kepentingan global. Bahwa manusia hidup dan kehidupan manusia di dunia ini adalah untuk kepentingan global yang lebih luas. Isu, fenomena, dan keadaan dalam masyarakat dapat dikategorikan sebagai masalah global bila ruang lingkup, bobot, dan upaya pemecahannya berada pada tingkat dunia. Terima kasih, cukup sampai di sini materi yang dapat saya bacakan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.